편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di kota Surgawan, di mana kota ini salah satu kota kecil yang ada di Simalungun. Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Simalungun menyimpan eksotisme yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Kabupaten ini memiliki 32 kecamatan dengan luas 438.660 hektar atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Simalungun juga memiliki beberapa perusahaan perkebunan. Salah satunya yaitu PT PN 4 yang berada di Dolo Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dan sekarang saya sedang berada di area PT PN 4. Di PT PN 4 yang berada di Dolo Ilir, ada sebuah pabrik yang didirikan pada tahun 1928 dan sampai detik ini pabrik tersebut masih aktif dan masih digunakan oleh karyawan di PT PN 4. Nah, inilah area PT PN 4 yang berada di Dolo Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Selain perusahaan perkebunan, di Simalungun banyak memiliki tempat-tempat wisata yang sangat indah yang bisa kita kunjungi. Selain tempat wisata, di Simalungun juga banyak terdapat tempat-tempat bersejarah yang tersebar di seluruh Kabupaten Simalungun. Wisata bersejarah adalah kegiatan mengunjungi berbagai tempat bersejarah guna mendapatkan informasi latar belakang berdirinya tempat tersebut. Tempat bersejarah di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Sumatera Utara. Wisata sejarah tidak hanya digunakan sebagai wahana rekreasi, tetapi wisata sejarah dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia dan di sekitar kita. Wisata sejarah bisa menjadi hiburan yang menyenangkan dan informatif, khususnya bagi generasi milenial seperti kita ini.
Salah satu tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi di Simalungun yaitu sebuah tugu yang terletak di Nagori Bandar Besi 2, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, saat ini saya sedang menuju ke tugu tersebut untuk melihat bagaimana keindahan tugu tersebut dan gimana kondisinya saat ini di saat pandemi seperti ini. Untuk itu, mari tonton video ini sampai habis dan happy watching. 모든 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurbarani. Saya mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman pasti bingung kan, saya sekarang sedang berada di mana sih? Kok di tengah-tengah kebun karet seperti ini? Oke, untuk menjawab kebingungan teman-teman, saya akan memberitahukan saya sekarang sedang berada di Perkebunan Bandar Besi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung ke tempat bersejarah di Bandar Besi ini. Seperti apa sih tempat bersejarah itu? Mari kita lihat video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Terima kasih. Sekarang, saya sudah berada di Tugu Ledda Sujono yang berada di Perkebunan Bandar Besi, yaitu tepatnya di Nagori Bandar Besi 2, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, tepat di belakang saya adalah Tugu Ledda Sujono itu sendiri, di mana tugu ini memang sengaja dibangun untuk mengenang Ledda Sujono dalam mempertahankan area perkebunan dari upaya perebutan paksa oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI, yang dimana organisasi ini merupakan organisasi sayap dari Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무 sweet한 날 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. Inilah Tugu Ledda Sujono yang berada di tengah-tengah perkebunan Bandar Besi. Tugu ini merupakan simbol revolusi yang berada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일 Tugu Ledda Sujono dibangun untuk mengenang peristiwa Bandar Besi yang menewaskan Ledda Sujono pada tahun 1965. Dan setelah ini saya akan menceritakan bagaimana
peristiwa bandar besi ini bisa terjadi. 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘에 반짝. Proklamasi kami bangsa Indonesia Kemerdekaan dengan ini bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, kemerdekaan tetapi Indonesia harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita yang mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, dalam tempo adil dan yang makmur. sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Tetapi perjuangan bangsa Indonesia tidak berakhir begitu saja setelah Indonesia merdeka. Terbukti, setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, terjadilah pemberontakan Partai Komunis yang kita sebut dengan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI atau yang sering kita sebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan Partai Komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September 1965 dalam sebuah kudeta. Setidaknya ada 6 jenderal 1 perwira yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Gerakan 30 September merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi Tentara Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Insak Panjaitan,
dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tetapi putrinya yaitu Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pier Tandean diculik dan ditembak di lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian di lubang buaya. Sebelum penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal 1 perwira tentara Angkatan Darat, ada satu peristiwa keji yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 silam. Kala itu, Sujono, seorang anggota TNI berpangkat pembantu Letnan 1, gugur dibantai ratusan anggota PKI di perkebunan karet Bandar Besi Simalungun, Sumatera Utara. Letda Sujono merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat pembantu Letnan 1 yang bertugas sebagai anggota pengamanan perusahaan perkebunan karet negara 9 di Bandar Besi. Pada saat Letda Sujono bertugas, beliau dianiaya secara sadis di tangan organisasi di bawah binaan PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia, yang berusaha merebut paksa lahan perkebunan. Pembantaian yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1965 itu dikenal dengan peristiwa Bandar Besi. Tugu Letda Sujono yang berdiri di tengah kebun Bandar Besi, Kecamatan Bandar Huluan, kini menjadi saksi bisu kekejaman PKI di Sumatera Utara. 56 tahun silam, 3 sayap organisasi PKI yaitu BTI, PR, dan Gerwani menduduki paksa perkebunan negara yang terletak di Bandar Besi, Sumatera Utara. Mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh Letda Sujono, anggota TNI yang merupakan penjaga perusahaan perkebunan negara Karet 9 di Bandar Besi. Ketika itu, Letda Sujono berusaha mempertahankan lahan perkebunan negara dari penjarahan ratusan massa PKI. Barisan PKI dan organisasi sayapnya melancarkan aksi sepihak karena ingin menguasai tanah negara di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu targetnya adalah lahan kebun karet milik perusahaan perkebunan negara 9 Bandar. Untuk menguasai kebun itu, PKI mempersenjatai ratusan anggota BTI, PR, dan Gerwani. Kala itu, Letda Sujono bertugas di kebun itu dibantu sebuah traktor yang sering dioperasikannya. Kisah kematian tragis Letda Sujono bermula saat anggota BTI berkumpul di tanah perkebunan Bandar Besi, tepatnya di Balai Sumbersari. Anggota BTI yang berjumlah 200 orang lebih berkumpul dan sepakat merebut kembali lahan perkebunan. Upaya yang mereka lakukan hari itu juga dengan menanami lahan dengan berbagai tanaman. Ketika proses penanaman, Letda Sujono dan 3 anggotanya datang ke kebun untuk mengecek traktornya yang terjebak kubangan lumpur. Tetapi setelah mengecek alat berat, Letda Sujono kembali melakukan patroli
dan pada saat yang bersamaan, anggota BTI sedang melakukan penanaman di lahan yang kini menjadi PTPN 3. Saat itu, Letda Sujono melarang BTI menanami lahan. Ketika Letda Sujono melarang penggarapan lahan, salah satu anggota BTI berupaya merampas. Melihat adanya perebutan helm, Letda Sujono memukul anggota BTI dengan tongkatnya. Tidak terima dengan sikap Letda Sujono, anggota BTI marah dan kemudian balik menyerang Letda Sujono. Dan Letda Sujono dipukul dari belakang dan terjatuh. Dalam situasi ini, para anggota BTI kemudian mencangkul dan menghujamkan berbagai peralatan tani ke seluruh tubuh Letda Sujono. Letda Sujono tewas mengenaskan di tengah kebun negara yang dijaganya. Melihat Letda Sujono jadi bulan-bulanan anggota BTI, 3 anggota Letda Sujono melarikan diri, sementara BTI bersorak-sorak atas kematian Letda Sujono. Dan tepat di bawah tugu inilah bercucuran darah Letda Sujono saat dihabisi dan dihakimi oleh Barisan Tani Indonesia di Bandar Besi. Dapat kita lihat tugu yang ada di belakang saya ini, bahwasannya Tugu Letda Sujono mirip sekali dengan Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tetapi meski sama ataupun mirip, Tugu Letda Sujono ini juga memiliki perbedaan dengan Monumen Pancasila Sakti, di mana perbedaan ini bisa kita lihat dari patung-patung yang berada di Tugu Letda Sujono maupun di Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti memiliki 7 patung. 7 patung itu yaitu korban dari kekejaman PKI pada tahun 1965 pada saat pembantaian di Lubang Buaya. Sedangkan patung yang ada di Letda Sujono ini yang bisa kita lihat memiliki 8 patung, yaitu 1 patung patung dari Letda Sujono itu sendiri yang paling depan, dan 7 lainnya yang di belakang merupakan patung yang mirip dengan Monumen Pancasila Sakti, yaitu dari korban-korban kekejaman PKI pada tahun 1945. Sekian. Dan inilah keindahan Tugu Letda Sujono yang berada di tengah perkebunan karet Bandar Besi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, yang kini menjadi milik PTPN 3. Dengan adanya peristiwa Bandar Besi, pemerintah menganugerahkan penghargaan, yaitu sebuah kenaikan pangkat dari Peltu Sujono menjadi Letnan II Sujono, dan beliau digelari sebagai pahlawan pembangunan di Sumatera Utara. Dan sekarang saya sedang berada di bagian belakang Tugu Letda Sujono. Di bagian belakang ini, seperti yang bisa kita lihat, banyak terdapat pohon-pohon yang ditanami oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat guna mempercantik dan memperindah Tugu Letda Sujono. Tetapi sayangnya ketika saya berkunjung ke tempat ini, bagian belakang Tugu Letda Sujono sangat semak dan ditumbuhi oleh
rumput-rumput yang menjulang tinggi. Karena memang pada dasarnya Tugu Lada Sujono ini ramai hanya ketika adanya upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya pada tanggal 1 Oktober. Di Tugu ini setiap tahunnya dijadikan tempat upacara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh personel TNI ataupun Polri, bahkan siswa yang ada di sekitar Bandar Besi. Dan setiap akhir dari acara ini selalu menampilkan drama atau fragmen dari peristiwa Bandar Besi yang terjadi pada tahun 1965 silam. 차가운 도시의 따뜻한 여잔들 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? Baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai Tugu Lada Sujono yang berada di perkebunan Bandar Besi. Semoga dalam video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai sejarawan dapat membantu pemerintah ataupun masyarakat dalam melestarikan dan melindungi tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kita. Dan saya Febri Murbarani mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe, comment, and likes, and see you on the next video. Bye bye.